bersama kepala santri di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang itikaf, mana yang itikaf semalaman? Masya Allah, terima kasih. Ada jamaah subuh. Mana ini seragam dari mana ibu-ibu? Sekarang ada grup seragam begini ya, Alhamdulillah. Dan ada para santri tambah ramai. Insya Allah nanti jam setengah 11, kalau ini jam 10 ada zuhur bagian A. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Orang tidak akan masuk surga karena rajin sholat saja. Orang juga tidak masuk surga karena jadi ahli tahajud saja. Orang tidak akan bisa bertemu dengan Allah walaupun menafkahkan semua hartanya. Orang tidak bisa masuk surga walaupun berjihad sampai tewas di medan perang, walaupun hafal Quran, kalau dia tidak serius membersihkan hati. Karena orang yang berjumpa dengan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang paling qalbun salim, yang hatinya selamat, hatinya bersih, hatinya sehat. Oleh itu bagi kita hanya sibuk menambah amal, karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati dulu, amal dulu. Dua-duanya. Tapi mana yang paling bernilai? Hatinya, amalnya. Hati, innamal a'malu, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Jadi hebatnya beramal belum tentu membuat kita selamat. Tapi hebatnya membersihkan hati bisa membuat amal kecil pun bisa bernilai besar di sisi Allah. Coba pernah mendengar tidak tentang orang yang di pertama kali dinyalakan. Jadi yang pertama dihisab orang yang berjihad. Ada orang yang meninggal di medan perang. Di akhirat ditanya, ditampakkan nikmat oleh Allah dan dia mengakui, apa yang kau lakukan ya Allah? Saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala isi hati berfirman, kata dusta kamu. Kamu berjihad, berjuang karena ingin disebut pemberani, dan sebutan itu sudah engkau dapatkan. Di akhirat diseret, terkelungkup, masuk neraka. Padahal tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai meninggal, tidak kurang pengakuannya. Dia ngakunya di hadapan Allah lillahi ta'ala. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah tahu dia hatinya senang sekali mendapatkan pengakuan, pujian, dan kedudukan di hati orang.
Tidak diterima itu amal. Padahal tempur sampai mati. Yang kedua dihisab siapa? Orang yang belajar agama seperti Ustadz Edi, ya. Ustadz-ustadz yang ada, Ustadz Abdul Wahab, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, itu mungkin yang kedua dihisab. Waduh, langsung agen, ya. So, yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Ketika dihisab apa? Allah perlihatkan nikmat apa yang kau lakukan. Ya Allah, saya belajar dan saya dakwah. Saya belajar Quran, saya baca kadang dusta kamu. Kamu belajar agama, dakwah karena pengen disebut alim, orang berilmu, ingin disebut ustaz, syekh, kiai, dai kondang, dan sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret itu, masuk neraka dalam keadaan tertelungkup. Kamu baca Quran karena ingin disebut qori'ah, hafiz, hafizah, diseret, tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang gelarnya, tidak kurang pengetahuan dalilnya, tidak kurang jadwal ceramahnya, yang saja apanya hatinya lebih sibuk dengan cari kedudukan di hati manusia. Jadi jangan anggap remeh nih ilmu hati, ngejengkang nih. Ustaz Edi hati-hati nih. Apalagi iya, saya lebih harus hati-hati lagi. Makanya santri maaf kalau ikut musyabakoh AA tidak mendoakan supaya menang. Enggak, didoakan aja supaya jadi amal soleh. Mengapain menang musyabakoh jadi kotor hati, jadi ujub. Ini juara, naik hati. Jadi dengki dengan yang suaranya lebih bagus. Tujuannya lebih sibuk penilaian juri daripada penilaian Allah. Lebih sibuk menginginkan piala daripada pahala. Lebih sibuk ingin hadiah uang daripada keriduan Allah. Apa artinya? Tidak ada arti. Mau latihan menghafal Quran, stakar kebab, mau suara digurah, diperindah, gak ada nilainya di sisi Allah. Mata hanya cari kedudukan di hati makhluk. Mikir, aduh untung dong saya mah nggak pernah belajar agama. Lebih rugi lagi. Sudah tidak belajar, merasa beruntung. Alhamdulillah saya sih nggak ngaji, komo eta lebih apes lagi. Udah tidak ngaji, bangga lagi. Nah, yang ketiga dihisab adalah dermawan. Sedekahnya banyak, tiap ada kesempatan sedekah, sedekah. Tapi di akhirat tetap masuk neraka. Kenapa? Karena Allah tahu niatnya adalah sangat ingin disebut dermawan. Dan orang-orang sudah menganggapnya dermawan. Orang udah memuji-muji, wah ibu itu dermawan, oh bapak itu dermawan, dan dia puas dengan pujian orang, karena itu yang dicari. Jadi hati-hati, tidak cukup kita sibuk beramal, tidak cukup kita sibuk berbuat baik, tapi yang paling penting, karena ada 3 tempatnya penyakit hati itu. Sebelumnya, sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Ini 3 tempat ini bisa merusak. Yang pertama adalah sebelum beramal. Yang tadi itu rusaknya dari awal. Sudah diniatkan, ingin dipuji, ingin diakui,
ingin dikagumi, ingin dihormati orang. Sudah, ini seperti kirim paket salah alamat. Dari awal sudah bukan untuk Allah. Mungkinkah awalnya niatnya ikhlas, di tengah bisa belok? Mungkin. Jadi ada yang dari awalnya sudah ikhlas, saum Senin Kemis, saum Daud, yang hari ini saum misalkan saum Daud. Udah gak ada ingatan ingin dipuji orang. Tapi ketika ketemu orang, ibu kok nggak ikut makan? Aduh, kenapa ibu nggak makan? Enggak. Ibu saum ya? Oh, ibu banyak hutang ya Ramadan. Bukan begitu. Ini saum Daud. Lebih tinggi dari saum. Oh, mulai bunyi. Dan saum Daud itu pasangannya tahajud loh, Bu. Saya tahajud tiap malam. Mulai usaha. Riwayat juz minimal. Saya jadi awalnya ikhlas, di tengah bisa belok. Ada awalnya selamat, lagi beramal selamat, sesudahnya nggak kuat. Lihat orang pada makan, ini selesai sahur, siangnya orang-orang itu nggak pada sahur gitu. Emang ibu sahur? Ah, kasihan. Bukan hanya sahur dong, bagaimana mungkin saya bisa menilai orang kalau saya tidak mulai pahami. Di awal selamat, beramal selamat, sesudahnya seperti yang umroh, pulang tawaf, lagi tawaf bagus, pulang tawaf ke hotel. Kenapa? Kok ibu sampai capek gitu? Habis tawaf yang ke-8 kalinya. Gak ada yang nanya. Besar. Bagaimana caranya supaya aman? Nih ya, tekniknya begini. Yang pertama, kalau berniat yang dibesarkan itu rojak, harap. Jadi kalau sebelum beramal, ya Allah, terima amal ini. Hanya Engkau yang kuat harap. Harapnya yang dibesarkan. Amal ini diterima dan Allah ridho. Kalau sedang beramal, dua yang ada di hati. Roja dan khauf. Berharap amal diterima dan takut amal ini rusak. Jadi harus ada dua-duanya. Kalau yang pertama, besarkan harap. Kalau sedang beramal, saya harus jaga nih. Nah, kalau sudah selesai beramal, yang dibesarkan adalah khauf, takut hilang. Karena sudah jadi amalnya. Nah, jangan sampai dihapus. Berikut ini ada 4 doa yang mudah-mudahan kita bisa hafal, lalu meminta kepada Allah dengan menghibah, dengan memelas, dengan penuh harap, karena yang bisa membolak-balik hati adalah Allah. Tidak ada yang kuasa membuat hati ini jadi bersih selain Allah. Awali mujahadah kita punya hati bersih dengan doa. Satu, sudah apa belum? Kan belum disebutkan. Ini salah satu doa favorit. Hadisnya sahih ini ya. Jadi yang pertama, ini semuanya dicari yang pendek-pendek aja dulu karena kita sukanya yang doa yang pendek. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama.
Ini hadis ini Hasan Shahih riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Jadi sangat bisa digunakan. Duhai Allah yang membolak-balik hati, yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Tetapkan hati ini dalam agama. Karena hati ini dibulak-baliknya mudah. Sekarang kita lihat ya, banyak, bukan banyak, ada beberapa kasus. Ada bahkan yang asalnya berjilbab sepertinya kurang ilmu, jadi berjilbabnya bukan karena iman. Kemudian bahkan akhirnya keluar, ada yang begitu. Allah membolak-balik hati. Aslinya kita tidak aman ini. Lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz. Suul Fatimah. Benar? Kalau mantan preman jadi baik, bagus. Mantan ustaz jadi buruk, itu benar-benar bisa mengantarkan suul Fatimah kalau tidak segera taubat. Banyak-banyak doa ini, kata Ummu Salamah, ini adalah doa yang paling sering dibacakan Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kalau untuk kami, keluarga, tsabbit qulubana ala dini. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agama. Dua, ada yang santri pasti sering dengar doa ini. Maaf ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Sekali lagi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, artinya ya Allah, ya Allah. Ati itu artinya berikanlah nafsi kepada diriku, ya Allahumma atin nafsi takwa, jiwa ini takwa. Ya Allah, berikan kepada jiwa ini ketakwaan. Wazakiha, dan bersihkan, sucikan jiwa ini. Anta, engkau khairu man zakah, engkau sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa. Anta waliyuha, engkaulah pelindung, wa maulaha, dan pemelihara, pemiliknya jiwa ini. Jadi jiwa ini dimiliki oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dibulak-balik oleh Allah. Hanya Allah yang kuasa menjadikan jiwa ini takwa, hanya Allah yang kuasa membuat jiwa ini bersih. Harus menghibah. Bagi pribadi, ini doa luar biasa. Jangan pernah lepas tiap hari memohon kepada Allah. Kenapa minta jiwa yang takwa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa,
baginya jalan keluar. Jadi kalau kita dalam harapan ditolong Allah, itu bukan karena pintar, bukan bukan karena pengalaman. Solusi terbaik itu karena ketakwaan. Itu ada Usama bin Zaid, panglima termuda, 18 tahun memimpin pasukan. Orang tuanya orang yang sangat soleh, anaknya juga pemuda yang soleh. Jadi dibimbing oleh Allah. Jadi tidak setiap orang muda langsung bisa memimpin, tapi pemuda yang soleh akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau pemuda ahli maksiat, jauh dari pertolongan Allah. Tiga, maaf ya, boleh minum dulu. Ini tenggorokan bukan punya saya, sehingga kalau dibuat sember ya sember. Allah memilih, harus banyak tobat. Alhamdulillah. Usahakan setiap teguk air yang masuk diawali basmalah, diakhiri hamdalah. Jadi air yang masuk diapit dengan nama Allah ya. Alhamdulillah. Kata ulama, kalau minum diawali basmalah dan sesudahnya hamdalah, maka air yang masuk itu akan lebih berkah, lebih memudahkan, menguatkan untuk berbuat kebaikan. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Bu, kenapa kucing minum? Karena haus. Monyet minum karena haus. Kita minum karena, jadi apa bedanya dengan itu? Saya nggak tega nyebut monyet. Kita minum itu bukan semata haus, tapi ibadah. Niatnya ikhlas, caranya benar. Baik, doa yang ketiga. Mau yang agak pendek atau yang agak panjang? Allahumma ja'alni, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Ini doanya panjang, tapi untuk cahaya di hati bisa pakai ini dari riwayat. Allahumma ja'al nura wa fi lisani nura. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya dan pada lisanku cahaya. Ini luar biasa doa ini. Kalau hati sudah penuh cahaya dari Allah, insya Allah hati itu bersih. Orang yang hatinya penuh cahaya dari Allah, insya Allah akan memancar cahaya kebaikan dari diri. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Ulangi. Tiga kali. Sekali lagi. Jadi pas doa ini harus yakin Allah sedang menatap, mendengar. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Masya Allah. Rasulullah seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Hatinya penuh cahaya, lisannya juga penuh dengan cahaya. Bukan cahaya seperti cahaya lampu ini, ya, cahaya hidayah. Menampaki kebenaran dan mendakwakan kebenaran. Boleh ditambah doanya satu lagi? Oh, ini doa
Doa disukai oleh banyak orang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa min ghalabatid daini wa qahril rijal. Artinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kegalauan, kegelisahan, keresahan terhadap yang belum terjadi. Kalau ham itu terhadap yang belum terjadi, tapi udah stres duluan. Dan dari kesedihan terhadap yang sudah terjadi. Jadi ke depan kita tidak galau, yang sudah lewat kita tidak terbelenggu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Dan hamba berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Lemah itu ingin tapi tidak mampu. Malas itu mampu tapi tidak ingin. Luar biasa ini doa ya. Bolak-balik tapi paten sekali. Jadi kita ini ada kalanya ingin tapi tidak mampu karena lemah. Ingin sedekah, uang kita lemah. Ingin nolong orang, kemampuan kita lemah. Ingin ngajar, ilmu kita lemah. Nah, minta ke Allah nih. Ada kalanya kita mampu, uang ada, tenaga ada, ilmu ada, tapi malas sekali berbuat. Allah yang bisa menolong kita. Wa a'udzubika minal bukhl. Jubni wal bukhl. Dari pengecut dan bakhil. Pengecut itu aib ya. Karena kita sebetulnya mampu tapi penakut. Rasul pemberani. Lelaki apalagi. Harus doa ini. Jangan jadi lelaki pengecut. Berani. Dan dilindungi dari bakhil. Bakhil itu kejahatan. Karena setan asyaitonu yaitu humul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakutimu dengan kemiskinan, kefakiran, dan menyuruhmu berbuat kejahatan, yaitu bakhil. Sedangkan wallah dan Allah ya'idukum maghfirah, ampunan minhu darinya wa fadlan. Surat Al-Baqarah 168 268. Ya, lihat sendiri. Jadi begitulah, dan berlindung dari kejahatan orang, dari lilitan hutang dan kejahatan orang. Ini doa sangat penting agar hati kita tidak galau, tidak sedih, tidak lemah, tidak malas, tidak pengecut, tidak bakhil, tidak dililit hutang, dan tidak dizalimi orang. Baik. Nah, hari ini pelajarannya sederhana. Bu, Ibu, pernah tidak lihat anak merengek? Hati ibu dulu tidak lihat anak merengek. Apalagi kalau anak sampai minta maaf, megangin maaf. Coba ibu jangan dilakukan ini ya. Anak dikeluarkan karena dia rewel terus, dia motorin, udah kamu nggak mau makan, udah nggak harus berantakin aja, kamu beres-beres di luar, tutup pintunya. Ibu buka, ibu maafin saya, merengek terus sampai anak ini saking memelasnya, saking memohonnya, capek, ketiduran di pintu. Ibu lihat dari jendela, anak menghibah ke ibu,
minta maaf dan memohon sampai ketiduran dalam keadaan memelas. Ibu tega nggak lihatnya? Ih, jawab bu. Rahasia, jangan begitu, yang asli. Ah, enggak kan? Ibu jadi sayang kan? Kata seorang ulama, kalau seorang hamba berdoa kepada Allah seperti anak ini menghibah, memelas kepada Allah, begitu berharap, yakin diijabah hati. Jadi kita belum serius, kita kebanyakan minta uang daripada minta hati bersih. Terima kasih Ustadz Mulyadi sudah hadirkah? Izin sudah hadir. Malam tadi malam diundang Habib Nabil Al-Musawwah di Majelis Rasulullah. Alhamdulillah acaranya sampai malam bagi saya ya. Jadi ada low bed. Harusnya tidak usah diceritakan, tapi udah keburu ngomong. Jadi maaf kalau kenapa ada pucat-pucatan. Ya, ya begitulah. Tapi dibanding perjuangan para pejuang yang asli, apalagi para sahabat, apalagi saudara Palestina, nggak ada apa-apa. Ustaz Mulyadi sudah hadir. Siap, sudah Si Ustaz, eh, siap. ini di masjid Serua ini makin ramai. Ustaz Edi tadi cerita semua guru-guru dan sivitas pesantren juga harus terlibat dalam aktivitas memakmurkan masjid, hanya datang saja. Jadi ingat masjid Bosnia di Perth, ada masjid Bosnia besar, bagus, bersih, terawat. Apa yang terjadi? Keluarga-keluarga di sana, jamaahnya itu mendaftarkan. Saya daftar, saya dan keluarga mohon izin bagian membersihkan masjid hari apa, jam berapa sampai jam berapa. Jadi tidak hanya sholat, tapi ikut menjadwalkan keluarganya. Jadi bukan hanya ibu bapak, tapi anak-anaknya. Jadi tidak usah heran ada mereka anak-anaknya. Maaf. Sedang ngegosek WC, mengumpulkan botol, minta jadwal untuk bisa membersihkan masjid. Di sini juga ada kelompok pengajian ibu-ibu yang minta jadwal untuk mencuci mukena jamaah. Bagus sekali kalau setiap di antara kita tidak hanya datang untuk sholat, tapi apa ajalah yang bisa kita lakukan. Saya mendengar di sebuah masjid, sebetulnya setiap tempat sholat kita ini, satu tempat sholat itu ada biayanya. Ya apa? Biaya perawatan, biaya listrik, biaya air, ya kan? Jadi kalau bisa jangan cuma sholat aja, tapi juga kita membiayai diri sendiri. Jangan sampai kita disubsidi oleh orang lain. Maka carilah, jemputlah rezeki, kalau tidak bisa tenaga, waktu, minimal harta untuk bisa memakmurkan. Penutup, Ustaz Edi cerita ada sebuah masjid bilioner. Jamak masjidnya tidak begitu besar, kapasitasnya juga sekitar 100. Tapi berapa sebulan terkumpulnya? Bisa terkumpul 9,4 miliar. Ya sudah, sanggup kalau misalnya saya mengerti santri kejauhan, tapi setidaknya ada satu pertanyaan di hati, apakah kontribusi saya ke masjid? Apa peran serta saya untuk memakmurkan masjid selain untuk ibadah dan belajar? Mudah-mudahan Allah memampukan kita jadi bagian masjid makmur. Terima kasih. Sampai jumpa
di BSD atau di pesantren ini jam 10 Ustadz Koh Denis dan AA Badazuhur. Pesantren Tauhid di Tangerang, Bandung. Cari aja, Azkia ya. Eh? Saya ngomong apa tadi? Atulah beda dikit. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dan ibadat Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, dan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, insya Allah kita lanjutkan sampai menjelang jam 6, masih banyak waktu ya, lebih ada 22 menit lagi menuju jam 6, dan menyambung apa yang disampaikan tadi bahwa banyak doa yang diajarkan Rasulullah untuk kemudian kita memiliki kebersihan hati, termasuk doa-doa itu adalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah selepas kita melaksanakan sholat ya. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya, doa zikir wa doa ba'da salam ya, zikir dan doa setelah salam dalam sholat fardu sudah kita bahas ya. Salah satunya juga doa yang tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Ya, kita minta Allah memberikan cahaya bagi hati kita, pada pendengaran kita, pada penglihatan kita. Itu bagian yang dianjurkan Rasulullah dibaca khususnya di pagi hari setelah sholat subuh. Juga seperti doa yang kita bahas kemarin, kita meminta kepada Allah agar diberikan selalu kesehatan. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, diberikan ilmu manfaat, rezeki yang luas, kemudian harta yang berkah halalan thayyiban, harta yang halal yang baik, wa amalan mutaqabbala, kemudian amal yang diterima. Ya, juga tadi terkait bagaimana kita mendapatkan ilmu, mendapatkan kesehatan. Allah jadikan bagiku fil badani, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari, ya, menjadikan dalam pendengaranku, badanku, afini fi badani, sehatkan badanku, wa afini fi sam'i, sehatkan pendengaranku, wa afini fi basari, dan juga di dalam pendengaran dan penglihatanku. Itu diantaranya Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, karena doa itu amal soleh, amal ibadah buat kita. Sudah dikabul atau belum dikabul, masih dekat atau jauh dari pengkabulan itu hak Allah untuk mengabulkan, tapi tugas kita senantiasa berdoa kepadanya. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, izin saya melanjutkan beberapa pertanyaan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya ya, kemarin dan pekan yang lalu terkait dengan fikih yang belum saya jawab. Ya, ini ada pertanyaan baik yang melalui IG, yang melalui YouTube, melalui Facebook, akan coba kita jawab gitu ya, beberapa pertanyaan ini, walaupun mungkin mohon maaf pembahasannya sebagian belum sampai ya. Insya Allah pekan depan atau Senin depan kita masuk ke bab at-tatawu. Tatawu artinya bab tentang salat tatawu, salat sunnah. Tapi ini sudah banyak yang bertanya tentang salat sunnah ya, sehingga mohon maaf mungkin kita jawab dulu beberapa pertanyaan. Detailnya kita akan bahas nanti secara terperinci, per bab, per subbab dari pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Baik, yang pertama dari Lilis Komara. Ya, Lilis Komara, kalau sholat fardu
agak kesiangan, apakah masih bisa sholat qobliyah dan ba'da? Ya, jadi begini, Lilis ya, kalau kita berjamaah, kita ikut dengan imam, maka apa yang dilakukan imam kita harus ikut. Kita kesiangan nih, datang imam sudah takbiratul ihram, maka kita tidak usah memaksakan sholat sunnah lagi, langsung ikut takbiratul ihram imam. Bahkan ada ulama yang menganjurkan, kalaupun kita baru satu rakaat atau kurang dari satu rakaat tiba-tiba sudah qomat, kita boleh membatalkan sholat sunat itu, ya karena masih jauh untuk selesai. Tapi kalau udah tinggal selesai, udah sujud terakhir, udah tahiyat akhir, ya selesaikan, lalu kita ikut berjamaah. Itu satu ya, kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri, misalkan yang boleh sahabat-sahabat semua yang sholatnya munfarid di rumah, khususnya ibu-ibu, para wanita, ini sholat duhurnya sekarang ini kurang lebih kalau di Bandung setengah 12 lewat 5 ya. Ternyata sholat duhurnya telat nih, setengah satu baru mau sholat duhur. Apakah boleh qobliyah dulu? Boleh ya. Apakah boleh badiah setelahnya? Boleh. Ya karena sholatnya sendiri, ya tidak mengejar berjamaah dengan imam. Begitu. Kecuali misalkan sholat badiahnya sudah habis waktunya, itu beda lagi. Kita sholat maghrib nih, begitu salam sholat maghrib sudah masuk sholat isya. Maka ya tidak ada badiah lagi karena waktu maghribnya juga sudah habis. Otomatis pada maghribnya sudah habis. Begitu ya. Nah, kecuali pada subuh. Bagaimana pada subuh? Maaf, qabla subuh ya. Qabla subuh Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Ya, termasuk bagi yang kesiangan sekalipun. Ini sudah jam 7 nih bangun, baru bangun dan bangunnya berjamaah lagi kesiangannya. Qobliyah dulu semua masing-masing lalu berjamaah dirikan. Nah, saking tidak boleh dilewatkannya, saking dianjurkannya kita melaksanakan sholat sunnah qabla subuh. Kalau kesiangan pun tetap kita lakukan. Bahkan kalau kemudian ya, kita sholat subuh lalu sholat subuhnya apa eh, kita mengejar berjamaah, datang ke masjid sudah qomat, maka kita boleh melaksanakan qabla subuh setelah sholat subuhnya dilakukan. Dengan niat qabla subuh, di waktu ba'da subuh, niatnya qabla subuh, tetapi bukan kebiasaan hanya satu dua kali saja dalam hidup kita, dan bukan niat ba'da subuh, tapi qabla subuh yang terlewat, yang itu sudah pernah dilakukan oleh sahabat, dan Rasulullah menegur, dan sahabat itu pun melakukan. Jadi begitu Teh Lilis ya. Nah, jadi kalau badiahnya ya boleh dilakukan ya. Seperti tadi sholat zuhurnya jam setengah satu atau mungkin setengah dua. Setelah sholat fardunya gimana? Ya sholat badiahnya silakan dikerjakan. Ya itu bagi yang kesiangan. Tentu saja mudah-mudahan ada kondisi tertentu dan tidak rutin ya. Sebaiknya amal yang terbaik kan salatu ala waqtiha. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ayu amalin afdol, amal apa yang utama? Rasul menyampaikan yang pertama dan amal utama itu adalah salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu, salat pada waktunya, artinya dilakukan di awal waktu. Jangan ditunda-tunda, karena itu amal utama. Ya, kalau ditunda-tunda, kalau telat, banyak konsekuensi yang hilang. Ya, misalkan ya kalau telat satu, kita tidak bisa qobliyahnya gitu ya kalau mau berjamaah, atau telat lagi berjamaahnya juga kebagian masbuk saja, atau bahkan tidak kebagian berjamaahnya, berarti tidak dapat tuh pahala berjamaahnya. Jadi upayakan tepat waktu, awal waktu, lebih dahulu sebelum waktunya tiba kita sudah berada di masjid. Kalau mau berjamaah kita dapat tahiyatul masjidnya, kita dapat qobliyahnya, kita dapat takbiratul ihram imamnya, kita dapat berjamaahnya, dan kita bisa dapat juga zikir, doa, serta sholat badiahnya. Nah, itu diantaranya kalau kita tepat waktu. Kalau kita di awal waktu, tapi kalau telat, datang terengah-engah, sulit untuk bisa husu, masih capek karena ngejar berjamaah. Kebagian mas bukannya tinggal satu dua rakaat, dan tidak kebagian sholat qobliyahnya tentunya. Nah, begitu ya untuk pertanyaan Lilis di IG ya, walaupun mungkin IG maaf ini agak apa, masuk di TikTok dulu. Kemudian dari
Zulmutnub 20. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya kalau sholat sunnah setelah sholat wajib yang 5 waktu, apa saja sunat yang dikerjakan setelah sholat fardu? Baik, jadi kita mengenal para ulama membagi sholat sunnah itu kepada dua bagian besar. Ada yang disebut dengan sholat sunat rawatib, ada yang disebut dengan sholat sunat nawafil. Secara bahasa, nawafil itu artinya nafilah, itu artinya sunnah, gitu ya. Sehingga kalaupun amal lain yang sunnah, secara umum disebut nawafil atau nafilah, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah ya, "Mayajala abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil." Tidaklah seorang hamba terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Nah, amalan sunnah itu diantaranya adalah salat sunnah, gitu ya. Hatta ahibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi ada amalan sunnah itu untuk apa? Untuk kita mendapatkan cinta Allah. Salah satu meraih cinta Allah adalah kita memperbanyak melakukan amalan sunnah. Selain amalan wajib yang itu tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita langgar. Maka kita melaksanakan amalan sunnah. Untuk apa amalan sunnah ini? Satu, ahibbahu tadi, mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, sebagai uh, penambah atau pelengkap dari amalan kita yang kurang. Kalau sholat kita harus mendapatkan poin 1000 misalkan, begitu ya. Ternyata kita hanya 900, 800, maka kekurangan poin dalam artian pahala tadi, kelengkapan amal kita bisa dilengkapi dengan amal-amal sunnah. Ya, jadi untuk menutupi yang kurang, untuk melengkapi yang belum sempurna, maka dianjurkan melakukan sunnah. Dan sunnah ini juga sebagai amal tambahan. Nafilatalak, ya, amal tambahan bagimu. Ya, karena kita sangat sadar betul belum tentu semua yang wajib itu diterima. Ya kita melakukan, tapi masih pernah meninggalkan. Ya kita melakukan sekarang yang wajib, tapi waktunya juga kadang kita masih melalaikan. Kita melakukan yang wajib, tapi masih jauh dari khusyuk, masih belum bisa khusyuk. Maka yang sunnah-sunnah ini akan melengkapi. Nah, itu poinnya ya. Nah, kemudian yang rawatib ini apa saja? Kalau pertanyaan dari Zulmut Nur 20 tadi, ya, yang rawatib itu adalah amalan sunnah yang berdekatan. Katanya rawatib, kata rawatib itu dikata rotaba itu tartiban. Jadi bahasa Indonesia tertib ya. Tertib itu artinya apa? Berurutan, berkaitan dengan sholat wajib. Sehingga ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah dilakukan sebelum melakukan sholat wajib, ba'diyah dilakukan setelah melakukan sholat wajib. Sehingga kalau kita merujuk kepada beberapa hadis, ada yang muakkad menurut kategori para ulama, ada yang gharu muakkad. Kenapa disebut muakkad? Karena Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan selama beliau mukim, beliau tidak safar, tidak melakukan perjalanan jauh, maka Rasulullah selalu melakukan dan menganjurkan kepada kita untuk melakukan amalan rawatib yang disebut rawatib muakkadah ini. Dalam satu riwayat ada 5 waktu ya, atau 10 rakaat 5 waktu, karena masing-masing 2 rakaat, yaitu qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jadi 5 semuanya, itu ya. Itu yang dimaksud dengan 5 waktunya. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain ada 12 rakaat. 12 rakaat itu tetap yang muakkadah tadi, qobla subuhnya 2, qobla duhurnya 4, 2, jadi 4, ba'da duhurnya 4, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, jadi 12 ya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ini hadisnya sahih, siapa yang melakukan 12 rakaat salat rawatib setiap hari, maka dia akan diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Ini salah satu keutamaannya kita melakukan sholat sunnah. Jadi kalau sholat rawatibnya demikian, ya. Bagaimana dengan yang tidak disebutkan, qobla isya, qobla maghrib, qobla asar? Rasulullah menganjurkan, masyi'tum, silakan sesuai keinginan kemauan. Artinya itu boleh dilakukan, tetapi ghairu muakkadah, tidak ditekankan, tidak dikuatkan sebagaimana yang 10 atau 12 rakaat tadi. Ya.
Yang jelas tidak boleh kita melakukan di dua waktu sholat rawatib atau di dua waktu terkait dengan sholat fardu ini, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar, yaitu waktu yang dilarang, waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat sunat baik ba'da subuh maupun ba'da asar. Begitu, jadi ada 10 atau 12 rakaat yang ada, sisanya bisa ditambah qobliyahnya jika memungkinkan atau jika berkenan. Baik, di YouTube Jen Bravo, ya ini yang update nih, di YouTube Jen Bravo. Izin bertanya, jika lupa tasyahud awal atau belum, apakah bisa diganti dengan sujud sahwi? Ya, tasyahud awal termasuk rukun. Maka kalau lupa terlewat maka sujud sahwi. Ya, ada syariat sujud sahwi bagi kita yang lupa. Kenapa? Kita manusia ini cenderung lupa, artinya berpeluang untuk lupa. Maka sujud sahwi sebagai penggantinya. Ya, setelah bisa dilakukan setelah salam di rakaat terakhir atau sebelum salam di tasahud akhir, gitu ya. Setelah innaka hamidum majid, ya setelah apa masih dajjal, setelah doa, lalu kemudian kita sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi lalu salam, atau setelah salam sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Bacanya apa? Subhanallah atau subhanalladzi la yanam wala yaswi, ya subhanallah la yanam wala yaswi, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi kita sering lupa. Jadi kalau lupa tasyahud awal, nah, sholatnya sudah selesai, sujud sahwi setelah sholat itu dilakukan. Begitu ya, YouTube Jen Brapo. Kemudian dari YouTube BYN, mau nanya Ustadz, kalau terhambat dengan pekerjaan apa kita akan mendapatkan dosa jika tidak sholat di awal waktu? Ya, eh, tergantung juga ya. Artinya kalau itu menjadi sebuah apa kelalaian dan dilakukan karena memang memang apa merupakan kelalaian yang kita sengajakan, maka menjadi menjadi tidak dosa tapi berkurang ya keutamaannya, ya karena keutamaan sholat itu tepat waktu, awal waktu. Dosa kalau meninggalkan sholatnya, tapi dengan melakukan tapi tidak di awal waktu tentu berkurang keutamaannya, begitu ya. Jadi misalkan ini sudah jam 12 nih duhur, tanggung kerjaan nanti aja setengah satu, tanggung nanti setengah dua, jam 2 baru sholat duhurnya. Nah itu kan melalaikan, gitu ya, melalaikan. Eh, Kalau disengaja dan kemudian lebih mementingkan pekerjaan, ya kewajib dia lakukan jam 2 sholat gugur kewajibannya, tetapi udah nggak dapat keutamaan. Ya, masih mending melakukan, karena ada juga yang dengan sibuk bekerja tidak melakukan sama sekali, itu yang berdosa, dan dosanya dosa besar karena meninggalkan sholat, gitu ya. Jadi upayakanlah sebisa mungkin tepat waktu, ya. Tapi kalau karena kerjaan yang itu juga dengan pekerjaan merupakan kebutuhan pokok, ya diaturlah sebaik mungkin. Ya mungkin masih bisa eh, bergiliran sehingga tidak setiap hari gitu tidak tepat waktunya. Mungkin dicoba diatur bergiliran agar bisa tepat waktu, walaupun tidak tiap hari tapi bergilir dengan yang lain, sehingga yang lain pun ada kesempatan tepat waktu, kita pun ada kesempatan. Jika memungkinkan begitu, barangkali yang lebih amannya ya sahabat BYN di YouTube. Berikutnya ini di TikTok ya, di TikTok dari Rie S. Sholat malam kalau mau tahajud, taubat, hajat lalu witir itu berapa rakaat? Ya, sholat sunat itu minimalnya 2 rakaat. Ya, tahajud minimalnya 2 rakaat. Nanti boleh tambah witir. Witir itu minimal 1 atau 3. Witir itu artinya ganjil 1 atau 3. Gitu ya. Sholat hajat atau sholat taubat juga sama. Ya, masing-masing 2 rakaat. Walaupun nggak ada sholat taubat, ya niat sholat 2 rakaat saja niat untuk bertobat, itu maksudnya. Jadi minimalnya 2 rakaat. Kalau sholat tahajud, Rasulullah seringnya 11 dengan 2, 2, 2, 2, 4 kali jadi 8, tambah witir 3 jadi 11. Tapi Rasul pernah 7, pernah 9, pernah 13. Artinya 11 itulah keseringannya. Kenapa? Karena panjang dan lamanya bacaan beliau. Saking panjang dan lamanya, waktu 11 rakaat itu kadang sudah sampai waktu subuh gitu ya.
Sehingga kalau ingin sesuai dengan contoh Rasul yang Rasul banyak melakukannya, tentunya dilakukan dengan sholat. Dan sholat tersebut dilakukan 11 rakaat untuk tahajudnya. Tapi 2 rakaat saja ya sudah masuk tahajud, gitu ya. Begitu sahabat Riz di TikTok ya. Masih ada juga di TikTok dari sahabat Afan Ainak ya, Afan Ainak ini namanya asing-asing ini kalau di TikTok ya. Nama kunyah ya, nama samaran begitu. Izin bertanya tadi, minta pencerahan tentang sholat wusta. Ya, ada sholat wusta di dalam Al-Quran. Allah berfirman ya dengan kalimat aqimis sholat, dirikanlah sholat, wassalatil wusta, dan sholat wusta. Wusta artinya pertengahan. Ya, pertengahan. Jadi kita juga ada istilah wasit. Ya, wasit itu apa? Tengah-tengah. Ya, penengah. Jadi kalau wasit berat sebelah berarti tidak sesuai dengan nama wasit. Wasit itu harusnya penengah, adil, tidak boleh berat ke A atau ke B. Kalau ada dua klub sepak bola tidak boleh ke klub yang satu memenangkan klub yang lain, merugikan klub yang satu. Ya, pertengahan. Kata wusta itu. Jadi salat wusta apa? Salat pertengahan. Sebagian ulama memaknai kata wusta ini adalah untuk salat asar. Itu ya sahabat eh, dan itu Afan ya, sahabat Afan. Jadi sholat wusta itu sholat pertengahan yang dimaksud sholat asar ya. Dirikanlah sholat dan sholat wusta. Kenapa dipisahkan dengan sholat wusta? Di beberapa riwayat Rasul menyampaikan termasuk sholat yang berat dilakukan oleh sebagian orang dan termasuk orang-orang munafik itu adalah sholat wusta, sholat asar. Kenapa biasanya asar itu kan waktu sore, waktu rehat, waktu istirahat, waktu santai begitu sehingga santai sholat pun tidak dilakukan. Itu kalau zaman sekarang di kita waktu pulang kantor, pulang kerja gitu ya, udah waktu asarnya lewat, begitu itu pulang, pulang tuh udah nggak inget lagi nyampe-nyampe rumah maghrib misalkan. Nah itu juga melalaikan. Jadi karena sering banyak orang melalaikan dan Rasul sudah memprediksi itu ya sehingga Rasulullah mengingatkan untuk menjaga dan ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran ya, salat wusta itu salat pertengahan, jadi maksud adalah salat asar. Demikian sahabat eh, Afan ya. Baik, masih ada pertanyaan yang lain kita jawab pekan depan saja karena waktunya sudah habis, sudah jam 6 ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, semoga ada manfaatnya. Teruslah belajar karena dengan ilmu inilah yang menjadi iman kita kuat dan ibadah kita benar. Ya, ibadah yang diterima juga kalau kita pahami ilmunya, tujuannya karena Allah dan ilmu sesuai dengan contoh Rasulullah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz. Ya, Ya, sampai-sampai Pak. Jazakallah khair Ustadz. Amin. Mohon izin lab ya. Ya Ustadz, semoga kita sehat-sehat selalu.